bisa dilakukan intervensi atau, pemberian, terapi medikal, namun, untuk memberikan tidak ada, salah satu tes yang dapat membedakan, bahwa kelainan dari pelebaran saluran kemih bagian atas ini merupakan sebab dari, obstruksi maupun non obstruksi. Ini, temuan dari radiologi pada pasien dengan UPJ obstruksi terdapat pelebaran, pelvis. Next. Nah ini pada gambaran, CT scan, non kontras pada potongan aksial dan potongan koronal. Nah, pada ultrasonografi antenatal yang, waktu yang paling sensitif untuk dilakukan evaluasi adalah pada 28 minggu jika terdapat dilatasi atau pelebaran sistema pelvic vocalis dari ginjal. Ultrasonografi harus memberikan fokus atau, mmm, dapat memberikan data tentang, derajat keparahan dilatasi, terus ekogenisitas dari, ginjal, terus gambaran hidronefrosis atau hidrouretronefrosis, volume dari buli dan kemampuan untuk mengosongkan dari buli pada, gambaran fetus, jenis kelamin pada fetus dan jumlah cairan amnion, intra, uteri. Next. Untuk, evaluasi ultrasonografi postnatal, nah ini kita lakukan setelah 2 hari atau 48 jam setelah kelahiran. Nah ini untuk assess atau kita ukur anteroposterior diameter dari pelvis renalis, pelebaran atau, dilatasi dari kalsial system, terus ada ukuran dari ginjal, ketebalan parenkim ginjal, ekogenisitas dari kortikal ginjal, dan gambaran dari residual, urin pada buli. Next. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah voiding cystoretrogram pada pasien-pasien, neonatus untuk, evaluasi dilatasi dari saluran kemih bagian atas, yang mana ini harus, yang bisa berhubungan dengan hal tersebut adalah kondisi-kondisi dari vesicoureteral reflux, eee, valve dari uretral atau, uretral valves, uretrokel, pasien dengan divertikel maupun neurogenic bladder. Terdapat, pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi ginjal yaitu dengan menggunakan diuretik, renografi. Nah, diuretik renografi ini harus memberikan, ada komponen yang penting yaitu hidrasi yang cukup dan fungsi, untuk clearance, mengevaluasi fungsi clearance dari si pasien. Menggunakan radionuklida yaitu dengan technetium 99M dan mercaptoacetyl triglisin atau MA3. Nah ini biasanya dilakukan, 4 sampai 6 minggu, setelah kelahiran, namun ada juga, literatur yang menyebutkan bahwa paling baik adalah sekitar usia 3 bulan. Nah untuk, oral fluid intake ini eee, ditekankan betul untuk mencegah, dehidrasi sehingga, eee, tidak mengaburkan hasil pemeriksaan. Jadi, caranya adalah dengan, 15 menit sebelum injeksi ya pasien ini diberikan hidrasi yang cukup baik sesuai dengan berat badannya, yaitu sekitar 15 cc, per kilogram berat badan. Dengan, maintenance dari cairan hidrasi yang diberikan adalah 4 cc per kilogram berat badan per jam, selama pemeriksaan berlangsung. Nah untuk, terdapat pemeriksaan tambahan, yang diberikan yaitu dengan memberikan furosemid 1 mg per kilogram berat badan pada pasien di bawah 1 tahun dan 0,5 miligram per kilogram berat badan pada, pasien usia 1 tahun sampai 16 tahun dengan dosis maksimal 40 miligram. Ini ada gambaran, untuk pemberian furosemid dan gambaran dari
renogram untuk uptake dari, radionuklida bahwa setelah dilakukan pemberian atau di dalam kolom yang atau tanda tracer mulai diinjeksikan, zat aktif atau radionuklida yang, pada gambaran yang normal sekitar mulai ada 5 pada fase sekitar 5 menit sudah terjadi peningkatan dan setelah itu dilakukan injeksi furosemid untuk memberikan force diuretik, atau mengukur fungsi dari clearance, radionuklida yang diberikan. Untuk gangguan obstruksi akan memberikan gambaran yang tetap meningkat atau tetap tinggi. Untuk partial obstruksi masih tinggi namun, tetap terjadi penurunan, eee, gambaran penyerapan gambaran radionuklida. Next. Untuk, terapi atau prenatal management harus diberikan, konseling yang cukup adekuat kepada keluarga pasien atau orang tua pasien, eee, yang mana kondisi ini yang pada pasien yang, masih, maksudnya ibu hamil dengan anak yang dengan, janin yang terjadi dilatasi, saluran kemih bagian atas harus diinformasikan sebaik mungkin. Untuk intervensi atau tindakan intrauterin, jarang dikerjakan dan, diindikasikan hanya pada kasus-kasus tertentu dan dikerjakan pada senter-senter dengan, pengalaman-pengalaman yang banyak. Next. Ini ada, antibiotik profilaksis untuk antenatal hydronefrosis, namun, data yang, diinformasikan pada EAU bahwa publikasinya, tidak mempunyai data yang lengkap dan masih kontroversial. Nah, untuk hal yang bisa ditekankan adalah korelasi antara grading, vesicoureteral reflux dan, eee eee, infeksi saluran kemih ini masih belum bisa ditemukan. Namun pada pasien-pasien dengan, yang non circumcised atau belum disirkumsisi, pasien dengan, hidronefrosis derajat tinggi dan terdapat hidrouretronefrosis. Nah, ini memberikan gambaran resiko peningkatan resiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Untuk terapi dari, retropelvic junction obstruction, untuk kondisi dari, obstruksi yang simptomatik yaitu nyeri pinggang yang rekuren, terus terjadinya infeksi saluran kemih membutuhkan koreksi secara, pembedahan dengan menggunakan veloplasti. Terdapat, standar teknik yang bisa dilakukan yaitu dengan Hines and Anderson. Pada, eee, seorang ahli bedah yang, experience atau yang, berpengalaman, penggunaan, prosedur laparoskopi atau robotic, assisted ini memberikan sukses rate yang hampir serupa dengan prosedur, operasi terbuka. Pada kondisi yang asimptomatik, pemeriksaan, terapi konservatif dengan memberikan, eee, arahan dari keluarga untuk follow up secara rutin merupakan salah satu bagian dari, pilihan terapi. Nah, ini terdapat 5, eee, indikasi dari intervensi pembedahan pada pasien, dengan pelebaran sistem epivokalisis, ginjal yaitu, penurunan fungsi split renal function kurang dari 40% atau penurunan pada, split renal function lebih dari 10%, eee pada pemeriksaan lanjutannya. Terus, penurunan atau, fungsi drainase yang buruk pada, tes furosemid, peningkatan anteroposterior diameter pada ultrasonografi, atau grade 4 dan grade 5, hydronefrosis yang diukur dengan, grading dari SFU atau Society of Fetal Urology. Nah, ini, untuk laparoskopi sendiri memberikan, kelebihan yaitu, kosmetik yang lebih baik dan, keluhan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan yang, open, serta recovery yang lebih cepat. Nah, untuk,
pada studi meta analisis bahwa pasien yang, dilakukan laparoskopi pieloplasti ini menurunkan, hospital stay atau, dan menurunkan, komplikasi rates, namun membutuhkan, prosedur operasi yang lebih lama. Untuk keberhasilannya, laparoskopi pieloplasti maupun open pieloplasti memiliki angka kesuksesan yang, sama. Ini ada, teknik, untuk operasi pieloplasti yaitu, dismember pieloplasti, next, dan ada non dismember pieloplasti. Yang, non dismember plasti ini ada, 3 macam yaitu WIFI plasti, dikerjakan pada high insertion ureter, eee, untuk prosedurnya, seperti, di gambar ini yaitu high insertion. Yang dikatakan high insertion adalah, ureter yang, masuk ke pelvis ini, lebih tinggi. Next, untuk, spiral flap atau nama lainnya adalah Coupe de Wirth, ini diindikasikan pada segmen penyempitan, pelvis atau UPJ yang panjang, dan ini digunakan, spiral flap ini digunakan untuk, memberikan tambahan dari tubularisasi ureter bagian distal atau di segmen UPJ-nya. Next, untuk, vertical flap atau Scardino Prince, teknik ini, diindikasikan pada gambaran penyempitan yang terdapat pada media margin, atau tepat di tengah-tengah dari, pelvis. Untuk flap yang diberikan lurus pada, segmen ureter yang menyempit, dan untuk, tubularisasi pada, menyempit tersebut. Next. Untuk, manajemen untuk, terapi dari mega ureter ini terdapat, eee, terapi non operatif jika, fungsi dari, ginjal atau fungsi ureteral drainage-nya masih, cukup baik. Nah, pemberian antibiotik pada, tahun pertama kehidupan untuk mencegah dari infeksi saluran kemih, bisa diberikan, namun, eee, untuk, studi-studi yang dilakukan, eee, secara prospektif masih harus dievaluasi, keuntungan atau kemanjurannya. Untuk, remisi spontan sekitar terdapat pada 85% kasus, yang mana terapi dari pembedahan tidak, langsung segera direkomendasikan, kecuali pasien dengan mega ureter yang mengalami infeksi saluran kemih berulang, penurunan dari split renal function, dan, obstruksi yang signifikan. Untuk manajemen, mega ureter ini, surgical management atau terapi pembedahan diindikasikan pada pasien yang, tadi disebutkan dengan, pasien yang bergejala penurunan fungsi ginjal dan peningkatan gambaran pelebaran, ureter dan, ginjal. Nah, ini sekitar, yang membutuhkan, apa namanya, terapi atau intervensi sekitar, yang ureter diameternya lebih dari 10 sampai, 15 milimeter, karena, diukur dari pemeriksaan, eee, komputer tomografi atau CT scan. Next. Yang harus diperhatikan adalah, eee, ureteral tapering untuk memastikan bahwa urinary flow atau, eee, aliran urin dari bagian segmen proksimal ke distal cukup baik, dan implantasi, yang dilakukan mempunyai, eee, fungsi anti reflux yang membuat, eee, pasien, tidak mengalami kondisi, vesicoureteral reflux. Yang bisa dilakukan adalah mengadopsi dari, Parkin Law, yaitu panjang dari segmen intravesikal dari ureter yaitu 5 kali lebar dari, diameter ureter. Nah, yang bisa dilakukan selain mengaplikasikan anti reflux repair yaitu memberikan,
mengaplikasikan tailoring teknik, yaitu dengan menggunakan, salah satunya adalah dengan, eksisi dari, tapering dari ureter. Contoh, untuk contohnya, nah ini dari segmen yang kita menggunakan, stent ukuran 6 atau 8 franc, diinsersikan pada ureter atau segmen ureter yang melebar. Nah, dilakukan, eksisi dari ureter yang melebar tersebut, lalu dilakukan, jahitan atau tailoring untuk, eee ureter yang melebar tersebut yang di dalamnya terdapat, ureteral stent. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anwar.